Rumah Sakit Bayangkara. Saya pribadi itu sangat membantah. Saya membantah karena seni dan bonsai itu ada punya persepsi atau punya transkrip tersendiri. Karena bonsai itu sendiri juga sudah karya seni. Dari awal kita coba paparkan tentang seni dulu. Dalam seni bonsai atau seni itu adalah satu hal di mana karya yang dibuat oleh manusia, oleh tangan manusia, sehingga karya itu menjadi indah. Nah, kata indah itu pun kadang implementasinya persepsi seseorang, persepsi orang itu berbeda-beda. Kadang diterjemahkan kalau dengan persepsi, kalau seni itu bebas, bisa diterjemahkan seperti itu. Seni itu karya yang indah, yang setiap orang punya passionnya masing-masing, punya, akhirnya diterjemahkan dengan aliran atau gaya. Nah, seperti itu. Segala macam treatment yang ada dengan media yang minimal seperti itu, diharapkan tanaman itu bisa kerdil secara sendirinya karena benturan waktu. Dan tugas seorang seniman, tugas seorang pemain bonsai itu mentreatment itu. Bahasa kasarnya kita mengakali bagaimana membuat karya itu indah tadi, seni itu tadi menjadi karya yang ada daya tariknya yang luar biasa karena karakter, bentuk dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah memahami seni itu seperti itu, dan kita harus juga memahami apa itu bonsai kan seperti itu. Kalau bonsai ya yang jelas itu tadi tanaman yang dari alam yang dikerdilkan dan sebagainya karena ditreatment sehingga terbentuk sedemikian rupa dengan karakter dan seterusnya. Itu tugas intelektualitas kita sebagai seorang seniman, sehingga tanaman itu menjadi kesannya besar kayak pohon raksasa, tapi sebenarnya barang itu atau tanaman itu kecil di dalam pot dagang. Nah, kalau kita sudah tahu itu harus kita treatment terus. Bahasa ini, kalimat ini semua pasti sudah tahu, sudah pernah baca, sudah googling dan sebagainya. Walaupun tanda kutip googling sendiri itu seringkali ya maaf ya kalau saya bicara menyesatkan itu. Googling sendiri karena apa? Contoh kita googling tentang serut atau tentang tanaman elegan, pasti yang keluar bukan cuman satu tanaman itu saja. Berarti kan tanda kutip mungkin pemahaman yang dimiliki oleh adminnya atau siapalah yang berkompeten di Mbah Google, mungkin Mbah Google-nya udah pikun dan sebagainya sehingga cenderung menyesatkan. Hanya ya kita konsumsi. Nah, pengalaman yang ada kalau kita bicara seni, di mana situ ada aliran-aliran yang mungkin nanti chemistry-nya atau implementasinya terhadap karya bonsai itu pasti ada. Karena apa? Karena bonsai sendiri juga seni rupa, karya seni rupa. Nah, dalam aliran-aliran itu seringkali kalau kita tidak memahami, kalau belum memahami, belum tahu dasarnya, atau mungkin kalau kita googling, maaf kembali lagi, kalau googling itu menurut saya pribadi itu banyak yang agak menyimpang ya, kurang detail dan kurang mengedukasi kalau menurut saya seperti itu. Di Mbah Google itu ya kembali tadi loh, mungkin Mbah Google-nya udah terlalu sepuh ya. Jadi aliran-aliran itu sebelum dunia bonsai itu sudah ada, Pak. Aliran itu sudah ada. Ada pertama aliran yang paling mendasar itu aliran realisme atau realis atau real, nyata. Dan itu ada perbedaannya dengan aliran naturalisme. Kita nggak membicarakan komunitas kelompok ya. Kita mencari wawasan saja, kita cari ilmu. Sebenarnya aliran itu sebelum ada naturalis itu ada realisme. Nah, di mana perbedaannya?
realis itu nyata, real, seperti apa yang ada di alam. Misalnya terkait dengan pohon, dengan secara otomatis kita kan orang bonsai ya, kita implementasikan aliran-aliran atau gaya itu terhadap bonsai. Ya, kita harus biasanya gini. Seorang kolektor itu biasanya gini, beli barang bagus. Yang penting bagus kita beli. Ini. Misalnya kita beli bonsai yang bentuknya kurang lebihnya seperti ini. Ini sebenarnya kakinya cuma 2. Cuman 2. Ya saya gambarnya separuh ya, separuh. Atau katanya. Terus kita beli lagi, kolektor lagi. Nanti sudah dari awal saya sampaikan kalau ini diskusi ya, bukan menggurui ya. Bonsai kita beli loh, ini nggak kita buat sendiri, kita beli aja. Ini enak kan? Bentuknya sama persis, tapi yang satu kakinya cuma 2, yang satu banyak, kaki mutar, kaki apa namanya? Tukar. Memang banyak pohon seperti ini tuh banyak, kaki seperti ini tuh banyak, bentuknya persis seperti ini juga mungkin. Why not? Kenapa tidak kan? Pasti mungkin gitu. Jadi sebenarnya kalau kita memahami saja, bukan membantah kalau aliran itu cuma 3 atau cuma 4 dan sebagainya. Bukan membantah itu, tapi fakta yang ada di alam sebagai referensi, sebagai guru, itu faktanya ada, real, nyata yang ada di alam seperti itu. Bisa kita argumentasikan seperti itu, real seperti itu. Jadi berarti karena seni itu bebas, karena seni itu bagaimana kita memahami referensi yang ada di alam menjadi sebuah karya, maka kita sah-sah saja membuat karya seperti ini. Apalagi kita sudah belinya ini 50 juta loh, ini 50 juta untuk kayak gini. Nah, itulah tugas manusia ya, memaksimalkan bahan yang ada, bentuk alam, gerak dasar seperti ini. Kalau gerak dasar nggak usahlah kita sampaikan, kita paparkan terlima gerak dasar lurus berliku dan sebagainya sampai menggantung. Tapi faktanya seperti itu. Tapi ini sesuatu yang luar biasa, bahan yang hanya kakinya cuman kaki 2 atau mungkin kaki bebek dan sebagainya, itu menjadi suatu yang luar biasa. Nah, itu intelijensial kita, kecerdasan kita, bagaimana kemampuan kita mengeksploitasi bahan yang sederhana menjadi sesuatu yang istimewa.